Dirawat di Rumah Sakit Koja ada 4 orang, kemudian di Rumah Sakit Umum Cilincing 15 orang. Kemudian terdiri dari siswa dan 1 orang guru. Ya, dari jumlah tersebut terdiri dari siswa dan 1 orang guru. Sementara belum ada informasi yang meninggal dunia karena mohon maaf ada beberapa berita yang mungkin tidak benar atau hoax yang menyampaikan bahwa ada yang meninggal. Sampai saat ini kami konfirmasi belum ada, kami menerima laporan ada korban yang meninggal dunia. Itu dulu ya Mas ya, kami masih olah TKP soalnya. Ya, oke. Oke, makasih banyak. Jakarta Utara. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, makasih ya. Izin Pak, sebelah sini Pak. Ya, untuk kronologi saya belum bisa nyampaikan ya karena masih olah TKP. Ya. Ya. Oke. Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Oke. Sopir sama pendampingnya yang diperiksa di Polsek. Nanti saya belum cek ke Polsek ya, saya masih olah TKP dulu soalnya. Pak Kapolres, penegasan berarti ini mobil MBG mengangkut makanan atau gimana? Ya, mobil MBG yang akan mengantarkan makanan ke sekolah ini. Ya, oke. Ya, sementara masih 19 yang terdata untuk yang masuk rumah sakit ya. Kalau yang mungkin rawat jalan tadi sudah beberapa yang pulang. Ada 15 korban yang ada di rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing, dan ada 4 orang yang ada di rumah sakit Koja. Kondisi korban Pak Kapolres? Ya, dari rumah sakit Koja yang mungkin agak luka berat, itu 1 orang masih di ICU. Yang 3 sudah siuman sedang dirawat. Oke ya. Berarti kejadian ini terjadi pada saat di halaman ini ada kegiatan anak-anak gitu Pak Kapolres? Ya, kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan. Itu dulu ya kali ya disampaikannya. Akibat kejadian ini apakah sekolah masih diliburkan apa seperti apa Pak? Nanti kalau untuk libur apa tidak tanya kepala sekolah ya, bukan saya yang jawab ya. Oke? Tadi saya cuma lihat CCTV, untuk detailnya mungkin sekolah yang bisa menjelaskan tadi. Ada siswa berkumpul di lapangan, kemudian mobil masuk. Fakta yang saya sampaikan ya. Oke ya. Nah, itu dulu ya, masih olah TKP ya. Pelaku diamankan di mana Pak? Di Polsek Cilincing. Oke, itu dulu ya, saya masih olah TKP. Belum bisa, kan olah TKP dulu ya. Diperiksa dulu saksi-saksinya ya. Makasih ya semua ya. Itu diamankan. Pak Kanit. Masih. Terkait dengan kronologi kejadian ini, tadi kan dari pihak Pak Kapolres sudah menjelaskan kalau 2 yang diperiksa ya. Ya. Tiga pelakunya. Nah ini kronologinya seperti apa Pak? Baik, dapat kami jelaskan untuk kronologis kejadian bahwa pada hari Kamis ini tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 06.40 WIB, di mana untuk kendaraan yang biasa mengantar MBG ke SDN Kalibaru 01 pagi ini sempat melewati gerbang sekolah. Nah, kemudian berdasarkan rekaman CCTV berputar balik lalu mencoba masuk ke dalam sekolah, di mana pada saat kejadian pagar sekolah pun dalam kondisi tertutup dan sempat tertabrak lalu mengenai siswa-siswa yang ada di lapangan sekolah. Oke, Pak tadi kan bilang kalau misalnya pagar tertutup. Nah, pagar tertutup artinya ngebablas nabrak pagar juga sampai kebuka. Betul. Atau memang memasuki ini udah dibukain pintu pagar ya? Menabrak. Pagarnya tertutup. Jadi kebuka itu gara-gara ditabrak. Ditabrak, demikian. Langsung ngeblong. Untuk itu masih kita selidiki untuk kecepatannya. Nah, untuk dari pengemudi sendiri sebenarnya SIM-nya ada nggak? SIM-nya ada.
jumlah korban Ya. total Tadi seperti disampaikan Bapak Kapolres, 19 orang. Untuk korban keseluruhan luka-luka. Yang Ya. konfirmasi Pak, ada korban meninggal nggak? Tidak ada yang meninggal dunia. Ya. untuk 19 orang ini apakah seluruhnya siswa? Satu orang guru, sisanya siswa, satu orang guru. Pelakunya ada berapa orang Pak? Sementara untuk yang sudah kita amankan saat ini ada 2, yaitu si pengemudi dengan pendampingnya. Demikian. Diduga sementara karena ngantuk atau? Belum bisa kita pastikan untuk dugaan. Untuk 2 orang yang diamankan ini untuk driver dan satu lagi. Pendamping supir. Memang berarti artinya memang tujuannya MBG ini untuk di sekolah ini? Betul, memang rutin mengantar makanan untuk sekolah. Jadi begitu kejadian untuk pelaku apakah langsung diamankan atau bagaimana sampai Pada saat kejadian kita amankan dan saat ini untuk kedua orang tersebut sudah berada di polsek. tapi saat ini kondisi kedua orang tersebut dalam kondisi maksudnya Sadar. sadar? Terima kasih Pak. Karena sopirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru, dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terpasang tadi, juga sudah ada tim Inafis, dan saat ini Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri tampak berbincang dengan beberapa pihak untuk mempertanyakan dan juga meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan kejadian mobil SPPG menabrak siswa di SD Cilincing, Saudara. Kejadian terjadi tadi pagi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan menurut informasi ada 21 anak atau korban yang terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan tentunya kita akan terus mengupdate informasi terkait apakah memang ada korban lainnya, bagaimana kondisi korban, dan juga kronologi bagaimana hingga terjadi mobil SPPG menabrak siswa yang ada di SD di Cilincing, Jakarta Utara. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, kita akan bertanya kepada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa
Selamat siang, Carla. Carla, bisa diinformasikan saat ini apa yang sedang digali oleh Kapolda Metro Jaya? Baik, Bella dan juga saudara, saat ini Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, tengah bertemu dengan Kapolres Jakarta Utara, yaitu Kompol Erik Refdi. Ini dari Kapolda Metro kami dengarkan membahas tentang bagaimana kronologi kejadian satu untuk Kapolres Jakarta Utara juga telah menghadirkan sepertinya dari kawasan ini. Baik, Carla, maaf harus saya potong karena suara Anda tampak terganggu di sana. Nanti saya akan kembali ke Carla yang sedang berada di TKP. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari SD di Cilincing, di mana tadi pagi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat terjadi insiden mobil SPPG yang menabrak siswa SD di Cilincing. Menurut informasi ada 21 korban terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, saudara. Dan saat ini Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sedang menggali informasi dari beberapa pihak yang ada saat ini. Kami akan kembali menyapa Carla. Carla, sudah sejauh mana proses olah TKP yang dilakukan kepolisian? Baik, Bella dan juga saudara, untuk saat ini memang baru saja Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri ini datang ke lokasi sekolah SD Negeri Kalibaru 01 pagi ini untuk memantau situasi dan juga tadi bertemu dengan Kapolres Jakarta Utara yaitu Kombes Pol Erik Frendris untuk berbicara ataupun memberitahukan terkait dengan bagaimana kronologi kejadian di mana mobil SPPG yang digunakan untuk mengantar MBG ini diduga menabrak sejumlah siswa dan juga guru di lokasi sekolah ini. Dan Bella dan juga saudara, memang berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh pihak Kapolres Jakarta Utara, untuk hingga kini total jumlah korban itu ada 19 orang yang terdiri dari 18 siswa dan juga 1 guru. Dan untuk korban-korban ini, Bella dan juga saudara, saat ini telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing dan juga di Rumah Sakit Koja. Jumlahnya untuk yang dirawat ataupun mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing ini ada 15 korban. Dan kemudian untuk yang berada di Rumah Sakit Koja ini ada 4 korban, Bella. Dan untuk olah TKP-nya sendiri tadi juga sempat dilakukan pada pukul pagi hari, tidak lama berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian. Dari kejadian itu terjadi pada sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, Bella. Carla, apakah dari 19 korban ini ada 18 siswa dan 1 guru sudah diketahui lukanya, apakah luka ringan atau luka berat, Carla? Ya, untuk sementara Bella dan juga saudara, berdasarkan keterangan yang tadi diberikan oleh pihak Kapolres Jakarta Utara, memang untuk kondisi terkini para korban ini belum diberikan oleh pihak kepolisian, namun tadi pihak kepolisian menyampaikan untuk jumlah korbannya total ada 19 orang yang terdiri dari 18 siswa dan juga 1 guru, dan untuk 19 orang ini dalam perawatan di rumah sakit, 15 orangnya berada di rumah sakit RSUD Cilincing dan 4 orang ini berada di lokasi Rumah Sakit Koja. Dan tadi juga sempat diberitahukan kepada kami dari pihak kepolisian, tepatnya adalah Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, ini memberitahukan kepada kami bagaimana kronologi kejadian. Tadi sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, mobil SPPG tersebut kemudian masuk dan sempat menabrak pintu pagar sekolah yang dalam kondisi tertutup. Inilah kemudian ketika menabrak, lalu kemudian mobil tersebut juga menabrak ada guru dan juga ada siswa yang telah beraktivitas di halaman sekolah. Dan pasca kejadian tersebut 2 orang telah diamankan, yaitu pengemudi sekaligus pendamping dari pengemudi tersebut sudah saat ini diamankan untuk diperiksa di Polsek Cilincing. Bella. 2 pengemudi dan 2 orang, yakni pengemudi dan pendamping, saat ini sudah
diamankan seperti itu. Lalu apakah juga sudah diketahui penyebab pasti dari kecelakaan? Apakah ada dugaan kelalaian, Carla? Baik, Bella dan juga saudara, tadi kami sudah menanyakan hal ini juga kepada Kasat Lantas dari Polres Jakarta Utara. Memang untuk dugaan penyebab terjadinya tabrakan ini masih terus digali. Namun yang bisa dipastikan dari pihak Kasat Lantas ini mengatakan bahwa pengemudi ini dalam kondisi sadar berdasarkan pemeriksaan yang saat ini tengah berjalan di Polsek Cilincing, dan nanti kami akan menunggu kembali informasinya setelah pemeriksaan usai dilakukan terkait dengan update apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari kejadian ataupun peristiwa tabrakan ini sehingga menyebabkan ada 19 korban, Bella. Namun yang juga dapat dikonfirmasi dari pihak Kapolres Jakarta Utara, untuk hingga saat ini Bella dan juga saudara tidak ada korban meninggal dunia. Carla, lalu apakah keluarga dari 18 siswa ini sudah diinformasikan? Lalu apakah di sana juga masih ada kegiatan belajar mengajar atau memang sudah langsung diliburkan hari ini? Kalau untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, dan dari pantauan kami Bella dan juga saudara, untuk orang tua murid ini sudah tidak ada lagi yang berada di lokasi sekolah. Tadi mungkin sekitar pukul 9 pagi masih ada orang tua murid, namun orang tua murid yang bukan dari siswa yang menjadi korban dari kejadian tabrakan ini. Untuk orang tua siswa yang menjadi korban ini, tadi berdasarkan informasi yang tadi kami sempat dapat dari orang tua murid yang sempat datang ke sekolah ini, memang rata-rata mereka sudah menemani para anaknya ini yang telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Kedua rumah sakit yang tadi telah saya sebutkan ada di 15 orang di Rumah Sakit Cilincing, dan juga ada 4 orang di RS Koja, Jakarta. Karena lalu apakah juga ada informasi ketika mobil ini tadi dikatakan menabrak seperti itu ya, menabrak gerbang dan juga melaju, saat itu anak-anak sedang melakukan kegiatan apa, Carla, di sana? Bella dan saudara, yang bisa kami pastikan untuk kegiatan apa ini tadi kami juga sempat tanyakan kepada Kapolres Jakarta Utara terkait apakah ini ada kegiatan belajar mengajar. Namun memang dari pihak Kapolres belum bisa memberikan keterangan terkait kegiatan apa, dan akan menunggu keterangan dari pihak sekolah terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi pastinya apakah memang pada pagi hari sekitar pukul 6.40 itu sudah ada kegiatan belajar mengajar ataupun masih ada siswa yang lagi bersiap untuk memulai kegiatan belajar mengajar, Bella. Namun hingga saat ini memang berdasarkan keterangan dari Kapolres itu yang dapat disampaikan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut nanti kami akan mendengarkan kembali keterangan-keterangan, dan tadi juga sudah dilakukan olah TKP pada pukul sekitar 6.40 tidak lama dari kejadian, dan ini sementara sudah terpasang garis polisi, dan di belakang saya juga telah terlihat ini mobil SPPG yang tadi diduga menabrak sejumlah siswa dan juga guru di SD Negeri Kalibaru 01 pagi. Dan rencananya Bella dan juga saudara, nantinya akan dilakukan olah TKP lanjutan, namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait jamnya kapan tepatnya akan dilaksanakan olah TKP lanjutan di SD Negeri ini, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dari TKP. Ada 19 korban, ada 18 siswa dan 1 guru, masing-masing sudah dilarikan ke rumah sakit umum terdekat. Terima kasih atas laporan Anda, Carla. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ada 21 korban yang terluka akibat ditabrak mobil yang membawa makan bergizi gratis PMBG di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Pramono menjelaskan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul, dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Ya. Baik, dapat kami jelaskan untuk kronologis kejadian bahwa pada hari Kamis ini tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 06.40 WIB, di mana untuk kendaraan yang biasa mengantar MBG ke SDN Kalibaru 01 pagi ini sempat melewati gerbang sekolah. Nah, kemudian berdasarkan rekaman CCTV berputar balik lalu mencoba masuk ke dalam sekolah, di mana pada saat kejadian pagar sekolah pun dalam kondisi tertutup dan sempat tertabrak lalu mengenai siswa-siswa yang ada di lapangan sekolah. Oke, Pak tadi kan bilang kalau misalnya pagar tertutup. Nah, pagar tertutup artinya ngebablas nabrak pagar juga sampai kebuka. Betul. Atau memang memasuki ini udah dibukain pintu pagarnya? Menabrak. Pagarnya tertutup. Jadi kebuka itu gara-gara ditabrak? Ditabrak, demikian. Langsung ngeblong. Untuk itu masih kita selidiki untuk kecepatannya. Nah, untuk dari pengemudi sendiri sebenarnya SIM-nya ada nggak? SIM-nya ada. Ya. Tadi seperti disampaikan Bapak Kapolres, 19 orang. Untuk korban keseluruhan luka-luka. Yang konfirmasi Pak, ada korban meninggal nggak? Tidak ada yang meninggal dunia. Ya. Untuk 19 orang ini apakah seluruhnya siswa? 1 orang guru. Sisanya siswa, 1 orang guru. Pelakunya ada berapa orang Pak? Sementara untuk yang sudah kita amankan saat ini ada 2, yaitu Saudara, Breaking News Kompas TV masih kembali untuk Anda, dan kali ini informasi seputar bencana hidrometeorologi yang ada di Sumatera. Hingga hari ke-15, 165 warga masih bertahan di pengungsian SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Namun di tengah terus berdatangannya bantuan pakaian dan bahan pokok, saat ini pengungsi masih kekurangan perlengkapan yang layak untuk tidur. Ada 165 warga korban banjir bandang, saudara, yang menempati dengan pendampingnya. Demikian. Diduga sementara karena ngantuk atau? Belum bisa kita pastikan untuk dugaan. Pendamping supir. Memang berarti artinya memang tujuannya MBG ini untuk di sekolah ini? Betul, memang rutin mengantar makanan untuk sekolah ini. Jadi begitu kejadian, untuk pelaku apakah langsung diamankan atau bagaimana sampai dilakukan? Pada saat kejadian kita amankan, dan saat ini untuk kedua orang tersebut sudah berada di polsek. Tapi saat ini kondisi kedua orang tersebut dalam kondisi maksudnya Sadar. Terima kasih Pak.
Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakapolda, juga Pak Wakil Kepala Sekolah SD Kalibaru 01 ya. Dan juga ada dari Jasa Marga, Jasara Harja ya. Yang pertama kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi. Dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Dan perlu saya sampaikan hal ini akan kita dalami ya motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Ya, jadi dari Direskrim Polda Metro dan Dirlantas kita kolaborasikan untuk penanganan kasus tersebut. Terus sampaikan juga bahwa untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan di Rumah Sakit Cilincing dan Rumah Sakit Koja untuk membantu keluarga korban untuk bisa membantu para keluarga korban dalam hal mencari putra-putrinya ya, dan juga perkembangan kesehatannya. Dan juga kami juga akan membentuk tim trauma healing ya untuk anak sekolah di sini ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Kalau hari ini siswa diliburkan ya, dikembalikan ke rumah masing-masing. Mungkin besok atau lusa kami menunggu perkembangan dari Pak Kepala Sekolah. Kita akan turunkan dari SDM Polda dan juga SDM dari Polres ya untuk memberikan trauma healing pada anak-anak siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Sementara itu saja saya. Pak, dari 20 tadi apakah sudah teridentifikasi yang luka-luka dan juga meninggal dunia, Pak? Ya, kalau untuk yang meninggal dunia tidak ada. Kita doakan tidak ada. Ya, kita doakan semuanya cepat sehat ya. Kalau untuk yang luka berat, ini baru informasi ya, karena saya habis langsung ke rumah sakit. Ya, akan saya cek ke rumah sakit. Jadi untuk yang luka berat ada 5 orang dibawa ke Rumah Sakit Koja. Ya, kalau untuk yang luka ringan itu ada di Rumah Sakit Cilincing. Gimana? Terkait dengan supirnya sendiri saat ini berada di mana? Supirnya sudah kita amankan di Polres Jakarta Utara. Kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, kita melakukan pemeriksaan. Pak, ini juga kalau di media sosial kan ada dugaan atau narasi yang mengarah kalau misalnya pengemudi ini ada kelalaian begitu Pak, karena dia dianggap tidak salah mengejar rem. Ya. Seperti itu. Saya belum bisa menyampaikan ini ya, karena ini bukan di jalan raya. Jadi saya turunkan Dirkrim ya dan juga Dirlantas untuk mendalami kejadian tersebut. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke rekan-rekan semuanya ya, sementara ya. Terus sementara waktu itu. Untuk kegiatannya tadi sedang ada kegiatan apa Pak? Kegiatannya literasi membaca tadi ya. Jadi siswa-siswa sedang duduk di bawah semua. Ya, sedang duduk di bawah semua pagi-pagi. Pak Wakapolres pun Wakil Kepala Sekolah pun ada ya. Itu beliau juga sedang jalan ke depan mendekati pagar dan ternyata ada tiba-tiba mobil masuk menabrak pagar dan langsung
mengarah ke para siswa. Untuk sementara itu dugaan penyebabnya apakah sudah sedang kita dalami. Pak, izin bertanya, apakah pagar itu memang dibuka untuk pengemudinya masuk ke dalam atau memang dia langsung Pada saat kegiatan ditutup ya. Ya, kalau sudah mulai 6.30 kita tutup. Berarti tidak ada dibuka ya Pak? Iya. Memang dia langsung menabrak pagar Iya. ya? Artinya mobil yang nabrak itu juga adalah mobil yang memang sering untuk nganter makanan ke sini? Atau gimana SPG-nya? Iya, sedang kita dalami. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Yang terakhir, trauma healing ini akan diberlakukan untuk seluruh siswa di sini atau bagaimana Pak nantinya? Ya sementara tinggal di sini, di SD 01 ini. Ya. Kita cepatnya akan turunkan tim pengaman buat anak siswa di sini. Karena kan kasihan. Berapa hari dibutuhkan ini, Pak? Nanti Pak Pasola mungkin. Pak Pasola bisa menyampaikan. Untuk saat ini kami belum dapat informasi Pak, kapan sampai kapannya untuk anak-anak libur. Tunggu informasi dari dinas. Nanti disampaikan lagi ya. Baik, Butuh waktu berapa lama penyelidikannya, Dan? Secepatnya kita akan sampaikan. Secepatnya lah. Ya. Langsung ke rumah sakit Pak? Ya, saya langsung ke rumah sakit sekarang. Oke. Baik, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Makanan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. 21 orang terluka akibat kejadian ini. Kecelakaan terjadi Kamis pagi saat siswa sedang berada kegiatan di halaman sekolah. Kami tidak menampilkan visual secara utuh karena adanya unsur kengerian. Akibat kejadian ini 21 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Adapun sopir mobil SPPG telah dibawa ke Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan. Untuk kronologi saya belum bisa nyampaikan ya karena masih olah TKP. Iya. Ya. Oke. Untuk
Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Oke. Berapa orang yang diamankan, Bang? Sopir sama pendampingnya Berarti ada 2 orang, Bang, ini. yang diperiksa di Polsek. Mobil MBG yang akan mengantarkan makanan ke sekolah ini. Ya, oke. Ya, sementara masih 19 yang terdata untuk yang masuk rumah sakit ya. Kalau yang mungkin rawat jalan tadi sudah ada beberapa yang pulang. Ada 15 korban yang ada di rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing, dan ada 4 orang yang ada di rumah sakit Koja. Kondisi korban, Pak Kapolres? Ya, dari rumah sakit Koja yang mungkin agak luka berat, itu 1 orang masih di ICU. Yang 3 sudah siuman, sedang dirawat. Kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan. Dan berikut adalah rekaman kamera pemantau atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan terjadi. Tampak para murid tengah berada di lapangan dan tengah menggelar acara kegiatan di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup, namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah murid yang tengah duduk di tengah lapangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ada 21 korban yang terluka akibat ditabrak mobil yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Pramono menjelaskan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa 2 tim jurnalis Kompas TV, ada Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa di SD Negeri Kalibaru 01 Pagi Cilincing, serta Renata Panggalo dan juru kamera Denny Yosua di RSUD Koja. Kita akan ke TKP terlebih dahulu. Carla, sudah sejauh mana proses olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian? Ya, Bella dan juga saudara, tadi olah TKP memang telah dilakukan pada pukul tidak lama berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Jakarta Utara sekitar pukul 6.40 pagi. Setelah kejadian ini tidak lama setelah itu langsung dilakukan olah TKP dan saat ini masih terpasang garis polisi, namun untuk olah TKP nampaknya saat ini belum kembali dimulai. Nanti kami akan nantikan kembali untuk olah TKP ini akan dimulai persisnya pada jam berapa. Namun Bella dan juga saudara, tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri ini juga mendatangi lokasi Sekolah Dasar Negeri 01 Kalibaru Pagi untuk melihat kondisi saat ini. Tadi untuk Kapolda memberikan keterangan bahwa hingga saat ini total korban sejumlah 20 orang Bella dan juga saudara, yang terdiri dari 19 siswa dan juga 1 orang guru. Dan untuk korban-korban ini telah dilarikan
kedua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Cilincing. Ini ada sejumlah 15 siswa yang dilarikan ke Rumah Sakit Cilincing, lalu kemudian ada 5 orang yang terdiri dari 4 siswa dan 1 guru ini dilarikan ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Dan infonya sementara dari Kapolda Metro Jaya bahwa untuk yang berada di Rumah Sakit Koja ini mengalami luka berat, sedangkan yang untuk ditangani di RSUD Cilincing ini adalah korban-korban yang mengalami luka ringan. Tadi diinfokan juga Bella dan juga saudara oleh pihak Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kalibaru 01 ini bahwa pada saat kejadian untuk kegiatan yang sedang berlangsung ialah literasi membaca kepada siswa didampingi juga oleh guru-gurunya. Dan baik dari pihak Kapolres Jakarta Utara maupun Kapolda dan juga pihak sekolah ini mengatakan hal yang sama. Saat kejadian memang kondisinya pintu pagar ini dalam kondisi tertutup dan tiba-tiba mobil tersebut memasuki halaman sekolah dan menabrak sejumlah siswa dan juga seorang guru ini. Lalu kemudian Bella dan juga saudara, atas kejadian ini polisi telah mengamankan 2 orang, yaitu terdiri dari pengendara dan juga pendampingnya, dan Bella tadi pagi telah dibawa ke Polsek Cilincing. Dan berdasarkan informasi terbaru saat ini Bella dan juga saudara, untuk kedua orang yang telah diamankan ini telah berada di Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan terkait dengan apa sebenarnya penyebab kejadian peristiwa penabrakan ataupun tabraknya siswa dan guru tadi pagi. Bella. Carla, lalu apakah juga sudah diberikan informasi terkait dari mana mobil ini berasal dan apakah memang mobil ini adalah mobil yang biasa mengantarkan MBG ke sekolah tersebut? Ya Bella dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jakarta Utara maupun juga pihak Kapolda dan juga Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, memang mobil ini adalah mobil dari salah satu SPPG, dan mobil ini memang biasa digunakan untuk mengantar MBG untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Kalibaru Jakarta Utara, Bella. Namun memang yang memang sangat disayangkan dan tidak terduga untuk kejadiannya tadi pagi ini mobil tersebut kemudian sempat merobos masuk pintu pagar yang dalam kondisi tertutup hingga mengakibatkan korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit, baik Rumah Sakit Koja dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing. Untuk pastinya terkait dengan penyebab kejadian tadi pagi ini memang masih didalami pihak kepolisian hingga saat ini. Bella dan juga saudara, kami masih sama-sama menanti untuk keterangan dari polisi terkait dengan penyebab terjadinya peristiwa tadi pagi. Bella. Baik, dari TKP kita akan ke RSUD Koja. Sudah ada Renata Panggaul dan juru kamera Denny Yosua yang ada di sana. Renata, bagaimana kondisi korban yang dirawat di RSUD Koja? Karena tadi menurut informasi yang ada di RSUD Koja adalah yang korban luka berat. Ya, Bella dan juga saudara, informasi terbaru yang kami terima dari Humas RSUD Koja bahwa kelima korban ini dalam kondisi siuman, yang berarti memang meskipun mereka sedang dirawat begitu, namun sudah sadarkan diri dan mereka memang kondisinya mengalami luka-luka. Dan pada saat ini sedang dilakukan perawatan. Terakhir informasi yang kami dapatkan, mereka sedang dirawat di IGD dan sedang dilakukan observasi. Tadi untuk meninjau kondisi juga sudah ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung menjenguk para korban dan memastikan bahwa untuk pembiayaan dan perawatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono sendiri mengarahkan baik itu dari RSUD Koja maupun RSUD Cilincing untuk memberikan perawatan yang terbaik, termasuk apabila tindakan bedah ini diperlukan untuk diberikan dukungan sepenuhnya kepada para korban. Dan dari informasi kami dapatkan memang sejauh ini ada 21 korban dari peristiwa tabrakan yang terjadi di SDN 1 Kalibaru. 5 diantaranya dirawat di RSUD Koja, sementara sisanya ini dirawat di RSUD Cilincing. Dan dari informasi yang kami terima juga Pramono menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi merupakan peristiwa yang tak terduga. Pada awalnya Pramono menjabarkan kronologi di mana posisi pintu masuk begitu ya dari sekolah ini sedang tertutup dan kemudian ada mobil yang melaju begitu kencang. Mobil ini disebutkan biasanya membawa
makan bergizi gratis begitu, dan kemudian disebutkan oleh Pramono supirnya ini memang supir baru. Jadi pada saat itu mobil melaju cukup kencang sehingga menabrak sejumlah korban, baik itu dari siswa maupun guru yang sedang melakukan kegiatan literasi. Sehingga dari Pramono sendiri ini sudah menjamin begitu ya untuk pembiayaan pengobatan ini ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juga kami mendapatkan informasi dari Humas RSUD Koja bahwa Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga sudah melakukan peninjauan atau menjenguk langsung para korban yang dirawat di IGD. Namun memang untuk pernyataan resmi dari bagaimana kemudian kondisi korban hingga saat ini memang kami masih menunggu dari pihak RSUD Koja untuk memberikan deskripsi secara menyeluruh terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan dari para korban. Bella. Baik, tadi dikatakan memang ada sejumlah informasi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa memang pengemudi mobil ini adalah pengemudi baru seperti itu. Nah memang juga SPPG ini adalah SPPG yang biasa mengantarkan MBG ke SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV ada Renata Panggal dan Denny Yosua di RSUD Koja. Sebelumnya ada Claudia Carla dan Andini di SDN 01 Cilincing. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan Saudara, Badan Gizi Nasional menyesalkan insiden kecelakaan mobil operasional program makan bergizi gratis yang menabrak siswa sekolah dasar di Cilincing, Jakarta Utara. BGN mengaku akan melakukan evaluasi internal hingga menelusuri potensi pelanggaran prosedur. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV pada Kamis pagi, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyatakan penanganan perkara laka lantas diserahkan sepenuhnya kepada Satlantas Polres Jakarta Utara. Pimpinan BGN menyesalkan terjadinya peristiwa itu dan turut prihatin atas terjadinya korban dan memohon maaf kepada korban serta pihak keluarga atas kecelakaan ini. BGN akan melakukan evaluasi internal termasuk menelusuri kemungkinan terjadinya pelanggaran SOP. Informasi usai jeda Saudara, bantuan logistik untuk korban banjir dan longsor di Aceh terus berdatangan. Sedikitnya 25 sorti.
Yang direkrut oleh mitra, kan ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Mekanisme rekrut tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Bahkan ya untuk driver khususnya wajib memiliki SIM. Ya, dan ini rekrutmen ini menjadi tanggung jawab mitra. Nah, ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Pak, konfirmasi ini SPPG mana, Pak? SPPG mana? Ini SPPG Cilincing Kalibaru. Pak, kalau BGN mendapat informasi nggak sih Pak terkait dengan dugaan awal apakah mungkin salah injection atau mungkin apa ada hal lain Pak? Secara teknis kejadian ini merupakan ranah dari aparat penegak hukum ya. Nanti teknisnya apakah karena human error ya, apakah karena kelalaian pengemudi, apakah karena peralatan kendaraannya sendiri yang tidak optimal gitu ya. Tapi kalau saya lihat secara fisik kendaraannya bagus ya. Tapi yang menjawab ini tentu aparat penegak hukum ya. Jadi penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum Satlantas Polres Jakarta Utara. Pak, apakah nantinya akan dievaluasi untuk mensortir driver-driver atau pengemudi SPPG Pak nantinya? Setiap peristiwa yang terjadi itu merupakan bahan evaluasi bagi BGN untuk melakukan perbaikan. Tapi ada juknisnya nggak sih Pak? Ada. Juknis mengatakan bahwa kendaraan setiap hari dilakukan pengecekan laik operasional atau tidak. Ada, ya, ada juknisnya. Nanti saya kirim. Artinya kalau SPPG yang menggunakan driver mungkin yang nakal-nakal itu juga akan ditindak tegas dari BGN sendiri ya Pak? Kalau ada sejauh ini saya belum mendapatkan laporan ada driver nakal. Nakal ini apa nih? Maksudnya dalam arti tadi lalai begitu maksudnya? Oh ya, itu kan karena kelalaian ya. Ini sangat mungkin ya, ini karena kelalaian. Namun demikian kita tunggu hasil penyidikan. Apakah karena human error ataukah karena kendaraannya yang bermasalah, gitu ya. Apakah selainnya akan dikumpulkan juga kepala SPPG mungkin kalau untuk membahas hal ini? Seluruh kepala SPPG itu secara rutin melalui Zoom meeting. Sekarang sudah ada 17.000 lebih. Jadi biasanya seminggu sekali kami lakukan Zoom meeting. Sekali Zoom meeting itu di sini ada 30.000 akun itu, ya. Jadi kami selalu berkomunikasi dengan seluruh KSPPG maupun dengan mitra. Nah, tentu hal ini juga langsung kami amplifikasi tadi ke seluruh wilayah supaya mereka meningkatkan awareness, tidak terjadi hal serupa di tempat lain. Baik, terima kasih. Tapi dia juga berkomunikasi dengan pihak sekolah, dia ngasih ya, edukasi itu diberikan. Jadi ya kalau memberikan makanan kan secara fisik ya, seminggu sekali ya, memang kami arahkan para kepala SPPG untuk membangun komunikasi ya dengan para orang tua sekolah. Dan bisa saja ada masukan ya, ini kan semacam awal. Korban barusan saya tengok ada di rumah sakit Koja yang agak parah ya, yang berat. Berat itu ada di rumah sakit Koja. Tadi ada 4 siswa dan 1 di rumah sakit Koja, ya 4 orang di rumah sakit Koja, sisanya di rumah sakit yang Koja tadi saya sudah tengok, yang Cilincing belum dipastikan Pak yang obat segala macam tahu lagi ya. Ya, tadi yang agak parah ini ada yang parah. Yang parah itu ada. Alhamdulillah semuanya sadar dan berdasarkan keterangan obat tidak ada penularan. Ya, iya, betul ya. Namun demikian, BGN akan
pasal tersebut. Tadi kami juga pada korban dan DGN akan melakukan evaluasi total agar hal serupa tidak terjadi. Kami lakukan PJ 08